Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga punya Yesus dan merasa sangat bahagia karena di dalamnya banyak janji Tuhan, tak terbatas janji Tuhan. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan nyata dalam setiap kita, asal kita berpegang teguh kepada firman Allah. Asal hidup kita menyenangkan hati Tuhan, yaitu simpel Bapak Ibu, lakukan firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Sebab Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia pencipta segala-galanya. Dia baik dan kita beruntung punya Yesus. Karena bersama Dia pegang masa depan kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan buku pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 623. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidup kita. Karena pagi hari ini kita mau baca di dalam 2 Samuel pasal 4 ayat 1 sampai 10 tentang Daud saat ini diteguhkan menjadi raja atas seluruh Israel. Kalau sebelumnya Daud hanya memerintah untuk suku Yehuda, tapi saat ini atas izin rahmat dan anugerah Tuhan, masa depan Daud, masa depan yang cemerlang atas izin Tuhan menjadi raja atas seluruh Israel. Demikian kehidupan kita. Serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Kekuatan kekuasaan ada di dalam tangan Tuhan, bukan pada kekuatan kita. Di luar Yesus kita tidak mampu, di luar Yesus kita gagal, di luar Yesus kita akan mengalami jalan buntu. Tapi kalau bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Bersama Yesus kita akan tampil lebih dari pemenang. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, terencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Ku tahu siapa yang pimpin. Amin, haleluya. Hari depan hidupku. Amin, haleluya. Semuanya dari Tuhan, rencana sempurna. Amin, haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin, haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu itu yang agung, itu sempurna. Amin, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Haleluya. Sucikan mulutku,
Sucikan pikiranku Bapa, sucikan hatiku untuk firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu Bapa. Ku mau setia dan taat, janji firman Tuhan yang ajaib. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus. Engkau adalah sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang luar biasa baiknya. Dahsyat cintanya Tuhan, dahsyat pula kuasa kebesarannya. Besok hari Minggu, harinya Tuhan kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Selagi kita hidup Bapak Ibu, ayo kita bergaul akrab dengan Tuhan. Bukan suatu keuntungan besar kalau kita bersama Yesus, karena Yesus juru selamat kita. Dia yang mengkokohkan, kata firman Tuhan tadi. Dia membesarkan, mengokohkan. Termasuk Raja Daud diizinkan Tuhan. Coba, karena Tuhan itu sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita semua memiliki masa depan yang penuh harapan. Amin. Asal kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Amin. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Puji Tuhan. Pada pagi hari kita membaca 2 Samuel pasal yang kelima, saudara. Itu anugerah Tuhan. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan. Hidup berpegang kepada janji Tuhan. Hidup berpegang kepada firman Allah. Mari, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami di darah daging. Wah, memang semua saudara-saudara, 12 suku bangsa Israel. Dia datang pada memang dari daging, dari keturunan Yakob. Ya, Yakob punya anak banyak, itu 12 sampai dia sebut 12 suku bangsa Israel. Ya, telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkau yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkau yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Tuhan menetapkan Daud asalnya tuh gembala domba, saudara. Ya, gembala domba. Akhirnya Tuhan percayakan gembala itu bangsa Israel. Karena Yesus adalah gembala yang sempurna. Oh dahsyat, kita cinta Tuhan. Demikian kehidupan kita. Yesus sebagai gembala. Masa depan kita Tuhan ditetapkan. Maka pentingnya kita selalu harus jangan keluar dari firman Allah. Berpegang teguhlah di dalam janji Tuhan. Hidup taat kepada firman Tuhan. Sehingga kita diberkati. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja Israel. Kemurahan Tuhan. Daud diangkat menjadi raja untuk seluruh Israel. Ya, 12 suku Israel saat ini diperintah oleh satu pemimpin, Raja Daud, yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, jadi sistemnya sudah monarki. Kalau tadi awalnya bangsa Israel sistemnya teokrasi, yaitu Tuhan yang memimpin. Tapi karena sejak sebelum Saul itu ya, banyak mereka bangsa yang minta kepada Nabi Samuel supaya ditetapkan seorang raja. Ditetapkan seorang raja Saul. Tapi Saul tidak pegang komitmennya. Dia melanggar firman Tuhan. Tapi Daud, dia setia sama Tuhan. Rendah hati, dia selalu tanya sama Tuhan. Maka penting di sini, mari. Andalan hidup kita hanya Yesus. Ayat keempat, Daud berumur 30 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Berarti 30 tambah 40 sampai 70 tahun. Soalnya. Daud diangkat raja atas Israel umur 30 tahun, ya, memerintah. Yang kelima, di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan, 7 tahun setengah, saudara ya, memimpin sebagai raja di Yehuda di Hebron, ya, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel. Dan ya, lihat, Yerusalem, ya, memerintah Raja Daud, berarti Yerusalem dari dulu milik Israel. Ini Yerusalem sampai sekarang, saudara. Ya, ini firman Allah mengatakan Yerusalem diperintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Coba saudara, ya,
Jadi jangan heran, ini firman Allah sejata ditulis ribuan tahun yang lalu. Ya, bukan milik Palestina, tapi ini Tuhan percayakan untuk Yerusalem dipimpin Raja Daud, ya. Jadi oleh itu kita berterima kasih. Yerusalem artinya the city of peace. Mari kita hubungan damai dengan Tuhan, cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu raja dengan orang-orang yang pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tapi Daud merebut kota pertahanan Sion, ya kota Daud. Nah, sampai sekarang ada ya Bukit Sion. Saya kalau ke Israel selalu foto di situ, ya. Pergi kunjungi ya pemakaman Daud, ya, ada di situ saudara, ya. Di mungkin disebut kota Daud, ya. Disebut the city of David, ya. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus harusnya masuk melalui saluran air itu. Tidak benci kepada orang timpang dan orang buta. Seperti orang berkata, orang-orang buta dan orang timpang tidak boleh masuk bait Allah. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menemuinya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milu ke bagian dalam. Ayat 10 yang terakhir. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin. Demikian firman Tuhan. Di sini penting buat kita ada penyertaan Tuhan. Tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan Daud tidak bisa menjadi raja. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Bukti nyata. Raja Saul hanya memerintah 20 tahun. Tapi raja memerintah 40 tahun. Karena hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Mari, ya, biarpun Daud ada salah-salahnya, tapi kita lihat aspek positifnya, yaitu dia punya hati yang rendah, hati di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Oleh itu demikian buat kita semua. Mari kita senantiasa mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berperilaku yang benar di hadapan Tuhan. Jangan penyimpang ke kanan ke kiri. Tapi mari kita ikuti firman Tuhan. Karena Tuhan punya janji memiliki masa depan yang penuh harapan buat setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ku tahu siapa yang pimpin di depan hidupku. Amin. Haleluya. Semuanya dari Tuhan terencana sempurna. Amin. Haleluya. Menghadapi gelombang dalam jalan hidupku. Amin. Haleluya. Ku bersandar pada Tuhan, ku serahkan semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sebelum beraktivitas, mari berjaga dan berdoa. Berpegang teguh kepada firman Allah, karena janji Tuhan, Tuhan pula yang punya kekuatan dan kekuasaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan berjanji masa depan kita, masa depan yang penuh harapan, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, semuanya kita beribadah kepada Tuhan dan berjumpa dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.